Wahhab ya Ghani ya Wahhab ya Ghani amma ba'd. Ila qaulihi halaman 100 itu yang baru ya, catatan baru ya. Oh, di sini halaman 100 di sini. Hah? Iya, setelahnya itu berapa halaman sudah? Walau qala laha in abra'at an abra'tini terus jauh terus in abra'tini nah sebelumnya persis masalah sebelumnya persis. Walau qala laha in abra'tini min mahrika fa anta talik inan. Apabila seorang suami mengatakan kepada istrinya, kalau kamu bebaskan saya dari maharmu maka saya cerai. Si suami nggak mampu bayar mahar. Ya, ini kalau orang bisa jadi permainan ini. Ya. Si suami ngomong nanti maharnya sekian juta. Oh, tenang saja, saya bayar. Taunya minta maharnya banyak kan? Kadang-kadang kan perempuan kayak gitu juga. Padahal perempuan yang paling berkah itu adalah perempuan yang maharnya paling ringan. Maksud atau arti daripada ringan, yaitu maharnya adalah mahar standar waktunya, standar zamannya. Gitu. Jadi kalau zaman sekarang ini biasanya mahar berapa? Kalau di Ampel sini, terutama di kalangan habaib, itu kurang lebih mahar itu mi'at alaf rupiah, 100.000. Ya siku saking kedok wae, tapi mburine ya akeh, selamarane piro kan kayak gitu ya. Nah, itu. Jadi si suami mengiyakan, tapi begitu selesai akad dengan mahar misalnya 1 kilo emas. Gobil tuh, saya terima nikahnya dengan 1 kilo emas. Selesai kan? Oh, nanti dirayu-rayu, makanya hati-hati. Kalau yang punya keluarga perempuan, suruh si istri untuk menolak dikumpuli sampai bayar maharnya. Perintahkan. Dan si istri boleh menolak untuk dikumpuli kalau maharnya belum diberi. Oh, kayak begitu saya ceraikan, nggak masalah. Karena sekarang ini banyak kasus yang kayak gini. Selesai. Tapi begitu diceraikan ya selesai. Dia nggak pakai iddah karena belum dikumpuli. Boleh nikah dengan anak. Seperti itu. Maka kemudian ya, si suami nggak mau menceraikan. Tapi tetap ditagih sama si istri. Mana mas, mana uang mahar. Nah, si suami pakai akal-akalan mengatakan, kalau kamu bebaskan saya dari maharmu, maka kamu saya talak. Si istri mengatakan, saya bebaskan. Maka dia menjadi talak, cerai. Nah, cerainya ini adalah cerai bain. Apa artinya cerai bain? Cerai bain di sini adalah tidak ada rujuknya lagi. Artinya dia diceraikan, dia seketika itu iddah, nggak bisa dirujuk dulu. Sampai selesai iddahnya, baru kalau mau menikah lagi, yaitu dengan akad baru lagi. Paham ya? Nah. Wabari'a dan dia lepas. Si suami lepas daripada maharnya. Si suami nggak perlu bayar mahar lagi. Wa yushtaratu dan disyaratkan untuk baro'ah. Baro'ah itu lepas tangan. Ya. Adalah ilmuha, harus si istri itu tahu. Nah kan istri waktu akad nggak tahu dia di dalam mungkin atau di mana ya. Yang mengakadkan adalah walinya. Nggak kedengeran, yang kedengeran cuma saksi-saksinya. Nah kalau si istri nggak tahu bagaimana? Nah, maka di sini dikatakan la yasih,
tidak sah al-ibra' minal majhul, kalau ibra'nya itu lepas tangannya itu daripada majhul, suatu yang tidak diketahui. Maka si istri itu harus tahu apanya, maharnya yang dibuat sebagai iwad, sebagai balasannya, tebusannya. Sesuai dengan apa? Ya, harus diketahui jinsannya, jenisnya. Jenisnya adalah uang. Ya. Gadrannya berapa? Uang apa? Uang rupiah atau uang dolar? Ya, atau uang real? Gadarnya berapa? Gadarnya sekitar 100 juta misalnya. Sifatnya bagaimana? Sifatnya uangnya cash, bukan giro, bukan cek. Cash. Nah, harus tahu itu si istri. Kalau nggak tahu bagaimana? Kalau nggak tahu ya nggak terjadi. Ya. Kalau nggak tahu maka tidak terjadi. Talaknya tidak sah. Itu. Fa'in abra'at, apabila dia si istri melepaskan suaminya, si suami mengatakan kamu saya lepaskan dengan pembebasan mahar. Artinya saya nggak perlu bayar mahar kamu lagi. Si istri mengatakan iya saya bebaskan. Wah iyalah ta'riful mahar, tapi si istri ini nggak tahu maharnya berapa. Asal bebaskan tapi nggak tahu maharnya, yaitu majhul tadi itu. La tasihul bara'ah, maka tidak sah lepas tangannya. Walam yaga'ut talak, dan tolaknya tidak terjadi. Enggak dapat tolaknya hilang, enggak terjadi tolaknya. Paham ya? Nanti itu kalau di syarahnya itu ada lagi, kalau misalnya dia khulu' tapi dengan lafadz akad baro'ah. Khulu' itu seperti gini ya. Khalla'tuki, saya lepaskan kamu ya. Alal baro'ah, dengan iwat, dengan balasan engkau bebaskan maharmu. Fa innaha, maka ketika itu si istri mengatakan iya saya mau. Ketika itu juga walaupun si istri tidak mengetahui ya qa'ut talak ba'inan bimahar mithil, maka talaknya itu terjadi ba'in. Lah terus uangnya bagaimana? Uangnya kembali ke mahar mithil. Kenapa? Pertama karena pakai lafadz sighah khalla'tuki, bukan abra'tuki. Khalla'tuki artinya kamu saya lepaskan dengan jumlah mahar, sejumlah dengan maharmu. Si istri nggak tahu maharnya berapa. Karena si istri mengatakan saya terima, berarti itu memang tujuannya si istri. Tujuannya si istri. Dan suami mau mentalak, maka terjadinya dia ya, karena lafadznya khalla'tuki bukan abra'tuki. Khalla'tuki, saya lepaskan kamu dengan pembebasan, dengan bayaran gugatan pembebasan uang mahar. Maka terjadi. Itu kalau lafadz khalla'tuki, pakai lafadz sighah akad. Serah terima berarti ya. Nah. Karena dikatakan sini, karena rusaknya iwad itu yaitu mahar tadi itu, karena tidak diketahui jumlahnya, la yu'athir, tidak mempengaruhi di dalam terjadinya talak. Itu adalah apabila lafadznya adalah sesuai dengan akad, lafadznya diakadkan, khalla'tuki. Fa in akharat. Di sini ya, apabila si istri mengakhirkan, akhir apa jawabnya? Lam tatluk, maka tidak terjadi talak. Kalau lafadznya tadi seperti akad. Ingat ya. Kalau antum masih memahami syarat-syarat akad disuruh di situ syarat akad itu harus fauron. Harus langsung di majelis akad. Begitu juga seluruh akad. Apapun akadnya. Akad nikah, akad jual beli, akad apa, itu semuanya harus di tempat.
jual beli rumah, jual beli apa, tetap seperti itu. Di tempat penjual pembeli, kalau ada pun surat itu harus ditandatangani di tempat akad, bukan ditandatangani di rumah. Ya wis, nanti saya lihat dulu aja. Dibawa ke rumah ditandatangani itu bisa nggak sah, karena ini akad. Akad itu di majelis akad, bukan di tempat lain. Orang nikah, saya nikahkan kamu gini. Ya sudah, nanti saya di rumah tak pikir-pikir, tak istikharah, baru saya jawab. Oh, nggak bisa. Akad itu di tempat. Nah, seperti tadi itu juga, khalla'atuki, saya lepaskan kamu, ala bara'ati, atas pembebasan maharmu. Yaitu khalla'atuki, saya lepaskan kamu dengan bayaran kamu bebaskan maharmu yang ada pada saya, kata suami. Si istri mengatakan, iya saya terima, terjadi. Tapi kalau si istri ngomong sebentar mas, tak istikharah dhisik, tidak sah. Kenapa? Karena akad itu harus fauron, harus di tempat, harus langsung. Fa in akharat, kalau diakhirkan, lam tatluk, maka tidak terjadi talak. Nah, itu selesai. Sekarang, walau qala mata, kalau si suami mengatakan kapanpun, ya, seperti contohnya, kapanpun engkau bebaskan saya dari maharmu, maka kamu talak. Si istri punya duitnya separuh mahar. Maharnya 100 juta, dia punyanya 50 juta. Maka apakah harus langsung dibayarkan atau tidak? Maka di sini tidak perlu atau tidak disyaratkan langsung. Tapi kapanpun si istri nanti membawa uang 100 juta diberikan kepada si suami, maka si istri pas. Bawa duit, pas. Lam yushtaradul fur. Atau si istri nggak jawab karena urusannya mahar misalnya ya. Kamu bebaskan saya dengan mahar, maka saya lepas. Si istri jawab, sebentar mas, saya istikharah dulu. Habis itu malamnya telepon atau SMS atau WA, mas, kamu saya bebaskan. Artinya maharnya saya bebaskan. Sudah, kamu nggak perlu bayar lagi. Langsung seketika itu juga si istri sudah talak. Lam yushtaradul fur, tidak disyaratkan segera. Yushtaratu li wuqu'i talaq, dan disyaratkan untuk terjadinya talak. Alla yakuna, hendaknya uang tersebut qad wajabat fihi zakah, tidak diwajibkan zakat. Saya kasih contoh. Si Zaid dan si Zainab menikah. Si Zaid belum membayar maharnya si Zainab. Berarti uangnya ada di Z. Berapa maharnya? 100 juta. Berarti sudah sampai nisab zakat. Ya, nisab zakat. Karena zakat 85 gram emas. Kalau dikalikan sekarang 1.130.000, berarti kurang lebih 90 jutaan. Sudah wajib zakat. Nah, sekarang mau dibebaskan. Nah, syaratnya bagaimana? Pertama, syaratnya itu tidak wajib zakat. Ini karena sudah sampai zakat, maka dia uang tersebut berkurang. Lah kalau uang berkurang, maka tidak sesuai dengan maharnya. Maka tidak terjadilah yang namanya talak. Paham ya? Tidak terjadi yang namanya talak. Loh, kayak apa kok tidak terjadi? Lah uangnya kurang kok. Maharnya itu sudah kurang. Nggak bisa. Walam tukhriju, dan walam tukhrij kalau tidak dikeluarkan itu uang zakatnya, nah, lam yaqa'it talak, maka tidak terjadi talak. Karena sudah berkurang uang tersebut. Ya. Karena sudah berkurang. Di annahu inama bari'a an ba'dil madkur la an kullih. Karena baro'ahnya itu berarti separuh. Karena sudah terambil uang zakat, bukan seluruhnya. Sedangkan dalam lafadz baro'at itu mahar secara penuh, bukan yang telah dikurangi dengan
zakat. Lalu kemudian walau qalat in tallaqtani, seorang perempuan mengatakan, istrinya mengatakan, kalau kamu ceraikan saya, fa anta bariun, maka kamu bebas. Ini istrinya yang ngomong. Istrinya juga sanggup diantemi terus sampai bojone. Lalu ngomong, wis mas, kalau kamu cerai saya, kamu bebas mas. Fatallaqaha. Lalu kemudian si suami mengatakan talak. Waqa'at talaq raj'iyan. Maka talaknya tersebut menjadi talak rujuk. Loh kenapa rujuk? Wala yabra, kan tidaklah lepas. Karena di sini dikatakan li'annal ibra, karena melepaskan itu tidak boleh dengan ketergantungan. Saya lepaskan dengan syarat kamu, nah, syarat ini gak sah. Kalau tidak sah bagaimana? Maka kalau tidak sah ya tidak sah semuanya. Dan si suami ketika mengatakan tolak tuki, saya cerai kamu, berarti itu talaknya jatuh. Tapi uangnya nggak lepas. Uangnya nggak lepas. Ini insya Allah termasuk masalah yang jarang lah. Yang jarang. Biasanya dia memakai kalimat khala'tuki, bukan tolaktuki. Ingat ya, di sini lafadznya itu tolaktuki, berarti dia pakai talak. Sedangkan talak pakai taklik itu jadi, tapi takliknya itu tidak terjadi. Kamu saya talak dengan syarat kamu dengan syarat kamu belikan saya rumah. Suami mengatakan saya talak kamu. Apakah harus membelikan rumah? Gak harus. Kenapa? Karena talak, ini lafadznya talak ya. Lafadznya talak. Gak sah talak itu dengan syarat. Talak kok kata syarat. Sebagaimana akad nikah dengan mengatakan saya terima nikahnya dengan syarat saya boleh nikah lagi. Atau si wali mengatakan saya nikahkan kamu dan ini dengan syarat kamu tidak boleh menikah lagi atau memadu anak saya. Saya terima nikahnya dan kawinnya dengan mahar sekian. Lah syaratnya apa? Syaratnya batal, syaratnya lahu. Sia-sia syaratnya. Nggak masuk itu. Nah, ketika si suami nanti kemudian di masa depannya menikah lagi, nggak terjadi apa-apa. Nggak ngefek, syaratnya batal. Begitu juga ini, kapanpun kamu talak saya, talaklah saya mas dengan saya bebaskan maharnya. Nggak bisa. Si suami mentalak, tetap si suami wajib bayar mahar. Karena talaknya sah, tapi ganti ruginya, tebusannya itu yang tidak sah di dalam lafadz yang pakai syarat. Nah, makanya syarat-syarat ini kadang-kadang harus diperhatikan. Orang itu kadang-kadang seenak-enak, padahal itu di dalam syariat sudah terbatalkan, sia-sia. Ya. La yabra, dan tidak bebas itu maharnya. Wa mithluhu, dan contohnya lagi, malau qalat, apabila si perempuan mengatakan abra'tuka, saya bebaskan saya mas bisyart, dengan syarat antutalliqani. Itu juga seperti itu ya contohnya. Maka ya, ini juga tidak sah ya. Talaknya jadi roj'i, baro'ahnya tidak sah. Walau allaqa, nah ini sekarang masalah baru. Walau allaqa talak alal baro'ah minal mahar wal mut'ah. Dan apabila digantungkan talak itu kepada baro'ah. Dari apa? Minal mahar. Baro'ahnya dari mahar. Wal mut'ah, dan uang mut'ah. Uang mut'ah itu apa? Uang yang diberikan setelah talak. Apa bahasa gitu? Bukan, gono gini.
Tapi gonogini ini nggak sembarangan yang kayak di pengadilan gitu ya. Pengadilan kan gonogini harus bayar, iki dipisah, iki dianda. Gonogini itu sudah diatur sama syariat. Ya, nanti insya Allah ada di sini. Terutama kalau dia itu ditalak, seorang perempuan ditalak itu nanti ada uang mut'ahnya. Nanti insya Allah akan kita bahas itu. Ya. Lah uang mut'ah ini syarat daripada mut'ah itu harus talak dulu. Lah ini kan belum talak, tapi sudah dibebaskan. Doi apa sih? Talaknya itu nggak ada kok kamu bebaskan. Ya, tidak bisa seperti itu. Jadi anggapannya bisa. Kalau menurut orang logika sekarang, kok lah si suami mungkin takut nanti setelah talak harus bayar uang mut'ah. Ya, sekian takut gono gini gitu loh. Gono gini lah entek separuh hartaku. Si suami takut. Maka si istri mengatakan, saya bebaskan uang maharnya, saya bebaskan gono gininya mas. Lah gono gini kan setelah, ya gono gini ya nih. Gono gini ini kan setelah talak. Ya setelah cerai, sebelum cerai, nggak bisa. Nah kalau sudah gini bagaimana? Fa'abra'athu, maka si perempuan itu membebaskannya minhuma dari mahar dan mut'ah, lam tatluk, kakak tidak cerai. Loh kenapa tidak cerai? Andaikan dia membebaskannya dengan mahar, mungkin cerainya ruj'i. Cerainya rujuk, karena tadi masalah pertama kan mengatakan seperti itu. Talak dengan pembebasan uang mahar, tok uang mahar saja, maka cerai ruj'i. Maharnya tetap butuh dibayar. Tapi sekarang ada dua, kaitannya diikatkan dengan dua. Apa itu maharnya plus juga uang mut'ah gono gini tadi itu. Maka bagaimana kejadiannya? Maka lam tatluk, maka tidak cerai. Lam tatluk, tidak cerai. Kenapa? Li'admi sihhatil baro'ah anil mut'ah. Karena tidak sahnya baro'ah, lepas tangan ya, dari mut'ah, uang mut'ah gono gini. Itu durung talak. Nanti. Tapi kalau misalnya sekarang ini belum dijawab, belum cerai, kok kemudian dia melepaskan, berarti nggak ada yang didapatkan sama sekali. Nah itu. Itla tajib, karena mut'ah itu tidak wajib illa bitolak, kecuali dengan talak. Wala falam tujadi sighah al mu'allaq 'alaiha, maka tidak didapatkan sighah yang ada mut'ahnya. Itu. Walau qalat, andaikan si suami, walau qala, si suami mengatakan, in abra'tini, kalau kamu bebaskan saya, atau in abra'at, si suami mengatakan sama temannya, ya, kalau istri saya itu membebaskan saya dari maharnya, maka dia cerai, maka saya ceraikan dia. Mungkin si suami ini akan utang, akan entek gak ada duit, ya, terus yang istri selalu nagih maharnya. Lalu si suami sambat ambek koncoi, iku temenan iku lho, bojoku iku nek bebasno mahare teko aku, temenan iku lho. Tak cerai deh, wis saat itu juga dia cerai. Saking kentekan duwike iku lho. Saking enggak punya uang nyonya. Fa abra'athu minhu, enggak taunya temennya itu tadi itu nyampaikan ke istrinya. Loh bojomu iku ngomong gini. Enggak tahu bojonya ngomong, "Mas, mahare tak bebasno, Mas." Ya. Fahiya tolik, maka dia telah terceraikan. Ya. Makanya harus hati-hati ya. Makanya syariat itu mengatakan jangan sampai kamu cerita-cerita apapun, kejadian apapun dalam rumah tangga kepada keluarga atau kepada orang lain. Ngomong apa cerita itu? Aku gregetan, aku tak cerai wae, teman saya tak cerai. Bojone koncone ngomong, "Oh, ini lho dicerai ambek bojomu." Tadi. Dan seperti ini kasusnya ini kayak gitu. Disampaikan jadi. Fa in abra'atu, kemudian dibebaskan. Taluqat, maka dia terceraikan. Dia sudah cerai, jatuh cerainya. Wa in kanatil bara'ah ala tarahi, walaupun ya, al bara'ah, pembebasan
uang mahar tersebut ala tarahi, tidak secara langsung. Ya. Tidak secara langsung. Oh ngono ya, ya wis. Misalnya ya, si suami ngomong ambek koncoe, temannya. Si suami ngomong sama temannya, nanti kalau saya dibebaskan uang mahar dari istri sama istri saya, maka istri saya ketika itu juga cerai. Koncone ngomong, kalau mau bojomu iku ngomong ngene-ngene, bojomu ngomong nek kon niku nek bayar kamu, kalau kamu bebaskan, kamu lepaskan uang mahar, maka kamu cerai. Oh gitu, iya. Enggak harus langsung jawab ini. Ya. Oh, entenono. Anteni dhek mulai katanya. Ditunggu dia pulang. Ini namanya tarahi. Enggak harus fauria. Kalau fauria itu begitu sampai itu kabar langsung saya bebaskan, itu faur. Itu secara langsung. Tapi tarahi itu bisa secara bisa ditunda dengan waktu tertentu. Misalnya, begitu si suami pulang, Mas sampean tadi ngomong begini-begini ya sama Mas, tadi sampean ketemu sama Mas Fulan. Koncomu. Iya. Ngomong apa wae, Mas? Ya, ngomong gini. Mas, tadi Mas Fulan itu mengatakan begini. Kalau benar Mas, abrok tukah. Saya bebaskan uang mahar itu, Mas. Seketika itu juga dia cerai. Itu tarohi, sik ngenteni, sik ijak jandon, temenan ta. Ya, enggak langsung didapat kabar langsung ditanggung, enggak. Wah, kata. Tapi di sini di sarannya dikatakan wal mu'tamad isturito al-furiyah. Dan ada muktamadnya disyaratkan fauriyah, cepat fil majlis fil hadirah, itu kalau bagi perempuan yang ada istrinya ada di depannya. Tapi kalau enggak ada maka boleh tarahi. Tarahi itu apa? Tarahi itu mengakhirkan. Itu talak tentang dengan gugat cerai. Gugat, iku mau gugat cerai rek. Sing nang pengadilan ya siki iku mau. Termasuk yang di dalam rumah tangga ya banyak yang seperti itu. Nah, sekarang ada loh orang menikah dengan perempuan kaya, lalu perempuan kaya itu delok iki wales pol bojoku iki. Terus akhirnya apa? Wis Mas ngene. Ayo cerai wis, kon tak tukokno apa? Kon tak tukokno ruko ya. Toko sak omahe, wis kon pindah rono kon tak cerai wis. Nah. Wis gak kuat iki bojone. Mentok. Sah kalau diterima. Dan itu terjadi sudah banyak kejadian seperti itu. Tapi ada lagi kejadian lebih banyak. Apa itu? Ini sekarang. Al-qismus tsani, bagian kedua. Talak apa ini? Ini at-talak bila iwat, talak tapi tanpa ada gugat cerai. Tanpa ada bayaran, tanpa ada tebusan, tanpa ada ganti rugi. Yaitu yang dinamakan dengan talak yang seperti biasa yang umumnya. Samu saya cerai. Nah, itu. Bayaran Mas gak iso, oh cerai kok. Kecuali kalau kamu saya cerai dengan, nah itu gimana? Itu sudah lewat. At-talak bila iwat, tolak tanpa ada iwat, tanpa ada uang ganti rugi atau gugatan. Wa innama yasihu min kulli zaujin, itu sahnya daripada pertama seorang suami. Hakim boleh, enggak boleh. Saya bawa ke pengadilan agama. Sopo hakime? Kecuali nek hakime iku bojone dhewe. Nah, iya. Hakim itu dimanapun tidak bisa mencerai. Hakim itu bisanya memfasakh. Cerai itu nyek bojone titik, tidak bisa dirubah-rubah. Banyak, saya laporkan ke pengadilan agama. Lapor. Biar nanti hakim menceraikan saya. Lho bojomu itu hakim ta. Kualik kabeh. Antum lihat cari. Ya. Di internet itu, pengadilan agama itu pakai hukum apa? Bukan syariat. Hah? Siapa bisu? Oh, bisu gampang, karena ini tok. Tak mari. Iya, nih. Ya. Pokoknya isyaratnya mafhum, isyaratnya dipahami. Ya, nah itu suami.
Hakim nggak bisa apa-apa, hakim cuma bisa memfasih selesai. Atau hakim kemudian nanti mengatakan kepada si suami, kamu begini, ini si istri, ini si suami, ini istrimu minta talak, gini. Apa bagaimana? Kalau si istri, apakah kamu mau khulu? Kamu ada uang berapa? Sekian. Kamu mau tebus dirimu dari suamimu? Iya. Ayo bismillah, lafadzkan suami. Si istri mengatakan, saya ceraikan saya mas, atau khala'tu